Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Oke. Ini nggak akan selesai. Ya, selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim, kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri, kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal, tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Ini kan institusi resmi, lembaga negara gitu loh. Kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain kalau ingin mendapatkan public trust. Itu poinnya. Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Scientific itu harus repeatable, harus bisa diulangi, harus bisa di-challenge. Scientific tidak hidup di ruang gelap. Scientific tidak bisa diklaim secara sepihak. Bahwa apapun hasil Bareskrim yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin, itu harus siap untuk di-challenge. Itulah tempatnya di pengadilan. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ini nggak akan selesai. Ya, selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah. Pertanyaannya gini sebenarnya, kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau itu benar lembaga itu menjalankan tugasnya dengan benar. Kenapa kasus Sambo terjadi? Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak. Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu. Kita lihat track record-nya. Kasus Kinan Cirebon. Ekstraksi SMS 22-14-10. Tidak mereka pakai itu dalam reka adegan. Yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin. 21-30 sampai 22-30. 21-15 sampai 22-30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22-14-10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu, Bang. Itu produk polisi. Dua, Jessica menggunakan Irexop, software gratisan yang Windows Operating System. Dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR, FD161S, DVR Telview. Padahal itu Linux Operating System. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itu. KM50. Mau saya ceritakan. Apa lagi? KM50. Polisi memerintahkan data CCTV, HP, di rest area KM50. Dihapus. Belum lagi genangan data. Tidak di polis lain. Dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember. 20 jam sebelumnya. Fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, dikena petir. Nggak ada, Bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan, data CCTV, data HP di masyarakat alias area KM50, itu sangat penting dalam digital forensik. Saya sebagai jubir beliau, saya boleh ditanya, dapat apa? Saya nggak dapat apa, Bang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus ngakak itu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Wahai. Itu aja isinya, Mas. Kayak slot itu kan permainan. Nah, itu jangan salah-salah pokoknya pemerintah itu. Kalau blokir semua sudah enggak apa-apa itu loh. Terus yang dimaksud kita bukannya setuju untuk dilegalkan juga bukan enggak setuju sebenarnya. Cuman kalau memang harus dilegalkan, ya aturannya pun harus ada yang kira-kira kalangan menengah ke bawah ini nggak bisa menjangkau, gitu loh. Kalau masih
Ya siapa sih yang sekarang yang setuju judi dilegalkan di Indonesia? Kan dari dulu kan nggak boleh memang, Host. Betul. Iya. Oke, Bang Budi, ada yang mau ditambahkan Bang Budi? Menarik ini testimoni Bang Budi ini ya. Langsung tadi terbuka beliau menyampaikan sekitar sekian lah saya sudah habis gara-gara judi ini gitu. Monggo Bang Budi, apa yang mau dinyatakan lagi untuk menjadi bagian ya pembelajaran sekaligus pencerdasan bagi pecinta komal kita di hari ini. Silakan. Ya Bang Budi kasih paham kita ini jangan sampai kita ini Iya, betul. terjerumus gitu loh Bang. Monggo, Sama Bang Budi. generasi kita yang di bawah kita gitu loh Bang. Yang pasti ini penjudi nggak bisa dikasih wawasan, dikasih pengarahan. Mereka nggak bakal bisa. Karena apa? Kalau mereka sudah habis-habisan, hancur sekalian. Nah, kalau keadaan udah drop sama sekali, udah baru mereka dengan keadaan mereka berhenti. Karena gini Pak. Jadi misalkan gini Pak, kita pinjam uang, gadein motor 500.000. Terus kita buat depo. Di saat kita depo, itu dalam jangka 2 jam, kita bisa lebih dapat dari itu. Jadi kita bisa tebus motor kita. Sugesti seperti inilah yang akan susah untuk berhenti. Pemain judol itu tahu mereka itu dibohongi, ditipu. Tahu mereka. Tapi sugestinya sampai kita ibadah aja terbayang gitu Pak. Sampai kita berdoa supaya kita bisa menang. Itulah jeleknya penjudi. Nah, kalau merasa marwah judi karena gini, ada judi sabung ayam yang banyak pelakunya digerebek, ditangkap polisi. Ada juga yang adu domba. Perbedaannya apa? Adu domba itu seni katanya, tapi di situ pasti setahu saya ada perjudiannya, ada taruhannya. Adu ayam sama adu domba. Adu ayam digerebek, adu domba enggak. Coba yang tahu hukum, saya ingin tahu di mana titik kesalahannya adu ayam sama adu domba itu, perbedaannya di apa Pak? Itu aja Pak, coba. Monggo Bang Ronald, dari sisi perspektif hukum, Bang Budi pingin juga, ya mungkin Bang Budi ini karena sempat dia sudah tersesat kemarin di judi itu, butuh juga pencerahan dari Bang Ronald. Dari Bang Ronald, ya sehingga dia bilang gimana persoalan antara adu domba dengan adu ayam atau sabung ayam tadi. Mari Bang Ronald. Jadi begini waktu ada bicara itu permainan bukan itu pertaruhan uang karena tidak ada itu dia ditangkap ya karena ada aturan terus ada kurang tidak didenda ya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana apabila unsurnya sudah masuk gitu. Ada nanti subjek hukum kalau kita mau mengadu domba si A dengan si B dengan unsur mengajak dan melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan adu domba itu bisa juga masuk ranah pidana. Tergantung konteksnya adu domba ini untuk apa? Apakah untuk melakukan suatu tindakan yang sudah diatur undangan di situ. Tapi kalau adu domba bicara-bicara saja itu bukan masuk ke konteks hukum itu. Oke, makasih Bang Ronald pencerahannya. Mudah-mudahan ya saya yakin setelah Bang Budi ya singgah di Komal ini, Bang Budi akan melakukan banyak perubahan ke depan ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Amin. Selamat siang Bang Eli Kren, Bang Rondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Amsi. Monggo Bang Ronald, mungkin ada yang mau disampaikan oleh di Komal kita ini. Silakan. Tadi Bang Ronald sudah banyak mencerdaskan kita. Silakan tambah mungkin ada tanggapan terkait topik kita ini dan kaitannya dengan
Ya, Elistri dulu nih. Dia nongol terus ini ya di Eli koma Kren, lain. Ali Krin, dia duluan aja Bang hadir Rondang. terus. Ali Iya, iya. Krin, cobalah, ya. Jadi adu domba itu tetap melanggar hukum ya. Mau adu sapi, mau adu karapan, mau adu ayam. Iya, iya, lanjut. Tapi secara hukum budaya setempat mungkin tidak. Tapi yang pasti di Indonesia jika mempertaruhkan berupa uang materi itu, uang dan lain sebagainya, saya kira melanggar hukum. Yang tidak melanggar hukum saya kira mengadu domba parlemen dengan pemerintah. Itu penting itu. Kenapa kalau mereka tidak bertengkar akan tidak menghasilkan apa-apa? Ya, saya kira itu masuk di akal. Jadi mari kita adu para politisi agar bertengkar lebih sehat. Diadu domba pemerintah dengan parlemen agar menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, Berarti saya kira adu pendapat tidak masalah, tapi adu pendapatan bisa bernilai judi kan gitu, Bang Eli? adu pendapatan tidak, Pak. Justru itu baik, Pak. Artinya Pak. Oke Bang Eli, kita kasih kesempatan dulu Bang Rondang. Ini Ya. Bang Budi ini, Bang Budi ini Bang Rondang. Ini termasuk ya sahabat kita yang korban karena judi, sudah hampir 700-an juta habis gitu. Masih Pak Rondang, karena tenaga ahli KPK sudah mengakui dapat komisi 200 juta dari terdakwa judul Kominfo. Monggo Pak Rondang. Pak Rondang. Mungkin Pak Rondang sedang apa ya? Ada tambahan Bang Ili? Enggak, jadi ini nih, jadi udah Ya. nggak rahasia umum lagi. Setelah KPK dirubah susunannya oleh Pak Jokowi, jadi gini, kacau balau. Jadi marwah mereka bukan lagi penegak hukum, tetapi mereka sudah bermain. Tentu bukan hanya tenaga ahli ini, banyak yang lain yang kita ketahui bahwa KPK itu ikut bermain juga. Seperti tahun yang lalu juga ada pegawai KPK yang ya kedapatan kena gratifikasi berapa orang itu ya, berapa puluh orang gitu ya Bang Rondang ya? Iya ada, dan yang paling sekarang, yang paling krusial, seperti yang disampaikan oleh Bang Rismon Syanipar tentang Mak Merah, di mana ada oknum jenderal polisi ikut bermain di situ. Nah, ini yang paling penting. Mereka pasti tahu. Bahkan di situ masih ada penyidik itu Novel Baswedan. Kan belum terungkap sampai sekarang. Dan bagaimanapun itu keadaan KPK sekarang udah nggak bisa dipertahankan lagi itu. Artinya apa? Kenapa sampai Pak Prabowo tidak menggubris KPK lagi? Artinya memperkuat kejaksaan dan kehakiman. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu KPK sekarang udah tumpul, udah nggak ada, dia udah mainan sandera politik sekarang. Dan kelihatan tuh kejadian banyak yang terjadi kita lihat sekarang. Ketika mantan gubernur Jawa Barat sudah diselidikin, udah disidik tapi nggak diangkat oleh KPK. Jadi mau berharap apa sama dia mereka ini sekarang? Nggak mungkin kita berharap sama dia. Ini persoalan yang kita lihat. Jadi banyak kasus-kasus seperti yang ada di Jawa Timur. Seperti banyaklah kasus-kasus yang kita lihat yang kejadian sekarang ini. Oleh karena itu, kita nggak boleh berharap banyak sama KPK lagi. Kita berharap kepada Kejaksaan Agung sama kehakiman. Itu dari saya, host. Terima kasih. Nambahin teman. Host, mana host? Makan nih. Jadi begini,
KPK